என்னை வீட்டை விட்டு வெளியே போடான்னு சொல்ல Halo Rebaners dimanapun kalian berada. Terima kasih dan salam bersua kembali bersama saya Klik Cinema TV. Nah, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Velaila Patadari yang dirilis pada tahun 2014. Film ini diperankan oleh Amala Paul sebagai Salini, Danus sebagai Ragu Faran atau Ragu, dan Amitas Pradhan sebagai Arun. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Ragu Faran, kita panggil saja Ragu. Dia merupakan seorang sarjana teknik sipil, namun telah menganggur selama 4 tahun. Lantaran dia bersikeras bekerja sesuai pekerjaan yang berhubungan dengan bidangnya saja, dan tak mau menerima profesi lain. Kondisi tersebut membuat Krishnamurti ayahnya menjadi sangat kesal, dan sering terjadi konflik di antara mereka. 10 பசங்க விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நீ தனியா விளையாடிட்டு இருக்க. போடா டேய், வீட்ல ஏதாவது வேலை இருந்தா போய் பாரு. Status pengangguran yang melekat erat dalam dirinya terus menjadi bahan cibiran tetangga dan warga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Meskipun dianggap tak berguna oleh ayahnya, Ragu sangat bersyukur memiliki seorang ibu yang penuh pengertian. Bhavana tidak mempersoalkan kondisi yang menimpa anak sulungnya itu, karena ia begitu yakin bahwa kelak putranya akan menjadi orang sukses. Sementara itu Kartik, adik laki-lakinya, telah bekerja di bidang IT dan berpenghasilan baik, sehingga Kartik selalu menjadi kebanggaan ayahnya. Saat makan malam, Ragu mendengar percakapan ibunya tentang tetangga baru mereka yang memiliki seorang anak gadis cantik bernama Salini. Karena penasaran, Ragu berusaha berbagai cara hanya sekedar untuk melihat gadis yang dimaksud. Namun karena gadis itu tak kunjung ia lihat, dengan sengaja ia melempar bola tenis ke arah rumah tersebut. Tetapi sialnya, Ragu justru disambut oleh ibu dari si gadis saat ingin mengambil bola. Shalini. Suatu malam, Ragu yang penasaran ingin kembali melihat gadis tetangga sebelah rumah melalui teleskop buatannya sendiri. Tak berselang lama, ia justru dipergoki ibunya. Setelah melihat karya anaknya, sang ibu semakin takjub. Namun ia merasa heran mengapa Ragu tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Kata Ragu, untuk saat ini bakat dan keahlian tidaklah cukup karena sistem orang dalam lebih kuat. Di hadapan ibu, Ragu meminta uang 2.000 rupiah karena esok hari dia akan mengikuti acara ulang tahun temannya. Kemudian di saat Ragu sedang bersiap diri, tiba-tiba ibu datang dan memberinya sejumlah uang. Awalnya Ragu menolak karena uang yang diberi hanya 200 rupiah. Tetapi akhirnya Ragu pun terpaksa menerimanya karena ia sadar ibunya tak memiliki uang. Sementara di saat yang bersamaan, Ragu justru terkejut setelah mengetahui kalau adiknya telah membeli mobil baru. Dan ia semakin terpojokan ketika ayah sangat bangga dengan adiknya. Dengan sepeda tua kesayangannya, Ragu mengikuti acara ulang tahun temannya. Dan ternyata mereka adalah sekelompok sarjana pengangguran yang menyebutkan diri mereka sebagai pengangguran VIP. Saat pulang dalam keadaan mabuk, tiba-tiba saja ya, dia adalah Salini, gadis cantik tetangga sebelah rumah. Namun karena dalam kondisi mabuk, Ragu tak menyadari kalau gadis itulah yang membuatnya selama ini menjadi penasaran. Dan dalam ketidaksadaran, Ragu justru menceritakan situasi dirinya dan alasan mengapa ia diperlakukan berbeda dengan adiknya. Kemudian Ragu meminta bantuan Salini untuk menelpon ibunya agar membuka pintu pagar rumah, lantaran ia takut jika ayah mengetahui keadaannya. Suatu kesempatan ketika Ragu ingin bermain tenis, ia justru mendapatkan adiknya sedang berbicara dengan Salini. Nampaknya Salini tertarik pada Kartik adiknya. Tetapi ketika ia mendengar cerita dari ibu kalau Ragu merupakan pria yang baik dan telah puluhan kali mencari pekerjaan di bidangnya tetapi selalu ditolak, maka Salini pun ingin mengenal Ragu lebih dalam. Di tempat lain terlihat seorang pria bernama Arun Subramaniam. Ia merupakan bisnismen pemula yang mengambil alih cabang perusahaan ayahnya di Chennai. Mereka sering melakukan bisnis dengan cara-cara ilegal, di mana orang-orang dipaksa untuk menjual tanah mereka. Di saat yang bersamaan juga, Ragu datang ke kantor perusahaan Arun untuk melamar pekerjaan.
Tetapi pria sombong tersebut menolak Ragu lantaran penampilannya tak meyakinkan. Sambil membanting surat lamarannya, Ragu duduk dalam keputusasaan. Sementara itu dari kejauhan Salini melihat Ragu dan merasakan apa yang sedang dialaminya. Lantas Salini menelpon Ragu lalu mengajaknya jalan-jalan. Kemudian Salini memberitahu bahwa sebulan lagi dia akan merayakan ulang tahun. Karena itu dia akan menghadiahi dirinya sendiri sebuah handphone merek iPhone. Sampai di rumah, Ragu tampak gelisah dan bertanya pada adiknya berapa harga iPhone. Setelah mengetahui kalau kisaran harganya sekitar 35 sampai 40 ribu rupiah membuat Ragu tampak kaget. Esok hari ketika Ragu sedang berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak itu, tanpa sengaja ia melihat seseorang mempermalukan adiknya. Ragu langsung berlari menghampiri mereka dan mengajar pria itu sambil meminta sang adik untuk membalasnya. Tak berselang lama ketika Ragu tiba di rumah, ada segerombolan pria datang menemuinya. Dan ternyata mereka adalah para preman suruhan dari pria yang dipukulnya tadi. Ragu yang berpikir kalau ayahnya berada di dalam rumah hanya pasrah ketika para pria itu dengan beringas memukulnya. Namun saat ibu mengetahui kondisi anaknya sambil berkata kalau ayah sedang berada di luar, maka Ragu langsung bangkit berdiri dan menghajar mereka semua. Malam hari terlihat ayah memarahi Ragu karena perkelahian tadi. Sedangkan Ragu hanya diam tanpa menceritakan apapun soal peristiwa tersebut. Sambil mengobati lukanya, ibu juga mengikat sepotong kain berwarna merah ke pergelangan tangan Ragu. Hal itu dilakukan agar Ragu tak gampang bermain tangan dengan siapapun. Karena terus diomeli soal dirinya yang pengangguran, maka secara terpaksa Ragu bekerja di call center. Akan tetapi karena pekerjaan itu tidak berhubungan dengan bidangnya, maka setelah menerima gaji di bulan pertama, Ragu langsung resign. Meskipun digaji 50 ribu rupiah, Ragu hanya memberi 10 ribu rupiah kepada ibunya. Dan sisa uang itu rencananya akan dibelikan sebuah hadiah untuk Salini. Ketika hendak pergi, Ragu justru mendapatkan adiknya sedang menangis. Kartik meminta bantuan Ragu untuk memberinya uang sebesar 40 ribu rupiah karena uang yang dipinjam dari sang ayah telah hilang. Entah karena kasihan, Ragu akhirnya memberikan uangnya. Setelah itu ia pergi menemui Salini yang sedang merayakan hari ulang tahun sambil memberikan sebuah hadiah. Mungkin karena malu, Ragu meminta agar setelah dia pergi, barulah Salini boleh membuka hadiah tersebut. Sampai di rumah, ayah yang tahu kalau Ragu telah berhenti bekerja menjadi sangat kesal. Namun kali ini ayah juga seakan pasrah dengan tingkah anaknya. Beberapa saat setelah itu, ayah mencium bau rokok dan curiga kalau bau itu berasal dari kamar Ragu. Lantas ayah langsung menuju ke sana, dan Ragu yang tak menyadari itu justru menyemburkan asap tepat ke wajah ayahnya. Karena saking kesalnya, Ragu pun dimarahi ayahnya. Di sana ayah berkata kalau Ragu hanyalah beban bagi keluarga dan tak berguna sama sekali. Ia pun membanding-bandingkan dengan adiknya yang sekarang menjadi penopang kehidupan keluarga mereka. Karena sakit hati, Ragu pun tertinggal diam. Lantas dia mempertanyakan perlakuan yang tak adil antara dirinya dan adiknya. Karena selama ini Kartik adiknya selalu diistimewakan, sedang dia dianggap sebagai beban. Kini Ragu semakin sakit hati setelah mendengar kalau ayahnya tidak sekalipun mengharapkan Ragu dilahirkan. Dan ketika mengetahui keinginan Ragu pergi dari rumah, tiba-tiba ibu menamparnya. என்னை வீட்டை விட்டு வெளியே போடான்னு சொல்ல போ. கொன்றுவேன் நாயே, போடா. Untuk meluapkan rasa sakit hatinya, Ragu akhirnya mabuk-mabukan. Dan tak berselang lama datanglah Salini. Ia mempertanyakan mengapa sikap Ragu semakin memprihatinkan. Dan dalam kondisi mabuk, Ragu lalu mencurahkan isi hatinya. Ia berkata kalau hidupnya telah hancur lantaran ia tak dianggap sebagai anak oleh ayahnya. Mendengar semua curhatan itu, Salini pun meyakini bahwa sebenarnya Ragu membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Karena itu dengan jujur, Salini mengakui bahwa ia lebih tertarik dengan Ragu daripada Kartik adiknya. Esok pagi, ayah meminta Ragu untuk menemani ibunya karena dia akan pergi bersama Kartik ke luar kota. Ragu diminta agar tidak meninggalkan ibu sendirian karena sang ibu menderita penyakit jantung. Entah karena sakit hati, Ragu justru pergi berdoa di sebuah kuil. Dan di saat yang bersamaan pula, Salini juga datang ke kuil tersebut. Setelah ngobrol, Salini pun agak kecewa lantaran Ragu tak mengingat apapun yang dikatakan Salini semalam. Alhasil Salini pun memberi syarat jika Ragu ingin mengetahuinya, maka Ragu harus membawanya keluar. Dan tanpa berpikir panjang, Ragu pun menyetujuinya.
Bermodalkan sepeda tua tersebut, Ragu mengajak Salini jalan-jalan. Setelah mengelilingi beberapa tempat dan tepat di sebuah pantai, Salini lalu menyampaikan kembali apa yang dikatakannya semalam. Mendengar itu Ragu sepertinya kebingungan, karena hanya untuk mengetahui hal itu saja mereka harus berkeliling ke berbagai tempat. Di saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba handphone Ragu berdering. Saat mengetahui kalau itu panggilan dari ibu, Ragu justru membiarkannya meskipun berkali-kali ibu menelpon. 你だいぶ சரி வா ஸ்டாப் பண்றேன். Tanpa berfirasat apapun, Ragu pulang ke rumahnya. Namun ia sedikit kebingungan melihat begitu banyak orang. Dan ternyata inilah yang terjadi. Dengan rasa bersalah dan penuh penyesalan, Ragu hanya bisa diam sambil menatap ibu tercinta yang telah tiada. 3 bulan setelah kematian ibu, Ragu memilih tinggal sendiri di sebuah kemah. Salini yang mengetahui Ragu yang masih terbebani perasaan bersalah coba menghiburnya. Di saat yang bersamaan pula terlihat segerombolan mobil datang ke rumahnya Ragu sambil membawa beberapa bingkisan. Kemudian Ragu dipanggil ayahnya ke rumah untuk bertemu dengan orang-orang tersebut. Dan pria ini bernama Ran Kumar, seorang manajer perusahaan teknik sipil di Chennai. Ia datang untuk mengucapkan terima kasih karena berkat ibu mereka, Anita putrinya bisa sembuh. Dan ternyata paru-paru ibunya Ragu disumbangkan untuk Anita yang hancur karena kebiasaan merokok sewaktu kuliah. Sebagai ucapan terima kasih, Ran Kumar berjanji akan memenuhi apa saja yang mereka inginkan. Tetapi Ragu berkata kalau mereka tidak menginginkan apapun, sambil meminta Anita agar berhenti merokok. Kemudian Ragu pergi ke kamar ibunya. Sambil menangis ia memohon ampun karena telah menelantarkan ibu saat ibu membutuhkan bantuannya. Dengan penyesalannya itu membuat ayahnya menangis dan Ragu pun dimaafkan. Setelah kejadian itu, kehidupan Ragu mulai berubah. Kini dia mengambil alih pekerjaan yang ditinggalkan ibunya, mulai dari membersihkan rumah sampai menyiapkan bekal untuk sang adik. Hingga di suatu kesempatan Ragu didatangi Anita, gadis yang kini menggunakan paru-paru ibunya. Anita diutus ayahnya untuk meminta Ragu agar bekerja di kantor perusahaan ayahnya. Awalnya Ragu menolak. Namun setelah Anita membujuk sambil memohon, maka Ragu pun setuju. Lantaran ia menganggap bahwa ibunya kini hidup dalam diri Anita. Dan sejak saat itu Ragu sangat menghormati Anita dan memperlakukannya seperti seorang ibu. Singkat cerita, 6 bulan kemudian di suatu kesempatan, Ran Kumar yang memenangkan tender mega proyek pembangunan rumah susun mempercayakannya kepada Ragu. Sebagai pemula, Ragu tampak kaget karena dia merasa Sundaram, pria di sampingnya, lebih layak. Tetapi Ran Kumar berkata bahwa meskipun baru 6 bulan, dia sudah mengetahui potensinya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Anita yang membuat Ragu semakin percaya diri. Di tempat lain, Arun, si pria sombong, tampak kecewa karena dia tidak memenangkan tender mega proyek tersebut. Dia pun semakin marah setelah mengetahui kalau Ragulah yang mengerjakan semuanya. Dengan sombongnya, dia pun berjanji akan melakukan segala cara agar pemerintah mengakhiri kontrak kerjasama proyek yang kini ditangani Ragu. Dia juga tak ingin melibatkan ayahnya dalam rencana tersebut karena mau menunjukkan kalau ia mampu tanpa bantuan ayahnya. Saat kembali ke rumah, baik ayah maupun adiknya merasa bangga setelah Ragu menunjukkan dokumen kontrak kerjasama. Namun ketika Ragu menyendiri sambil menatap dokumen tersebut, ia langsung menangis saat mengingat kembali perkataan ibunya yang meyakini bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi orang sukses. Salini yang melihat itu langsung menghampirinya. Ternyata Ragu sangat mengharapkan ibu bisa melihatnya saat ia sudah menjadi orang sukses dan merasa bangga karena mereka memiliki anak sepertinya. Setelah peninjauan lokasi, Ragu mempresentasikan rancangan bangunan kepada warga yang hendak direlokasi. Ia juga ingin warga terlibat langsung dalam proses pengerjaan dan akan mendapat upah selayaknya. Mendengar itu, semua warga tampak bahagia dengan ide-ide cemerlangnya dan siap mendukung dalam proses pembangunan. Kini tibalah saatnya proses pembangunan rumah susun dan terlihat warga sangat bersemangat dalam proses pengerjaan. Di saat pemeriksaan material yang disediakan oleh para vendor, Ragu menemukan kualitas batu merah yang tak sesuai. Lantas dia pun memerintah agar material tersebut dikembalikan. Ternyata ini semua merupakan permainan Arun bersama salah seorang pengawas kepercayaannya. Tidak hanya itu, di saat Ragu sedang melakukan lobby dengan salah seorang vendor, Arun justru mempengaruhi warga agar mogok kerja. Situasi tersebut membuat Ragu sangat frustrasi, apalagi hanya beberapa bulan lagi pekerjaan harus selesai dikerjakan. Untung saja warga tak sedikit pun terpengaruh dengan bujukan Arun karena yang mereka kerjakan adalah tempat tinggal mereka sendiri.
Ragu yang menyadari kalau proyek tersebut tidak akan selesai tepat waktu, lalu memikirkan rencana lain, di mana dengan memanfaatkan media sosial, dia melakukan siaran langsung kalau dirinya sedang membutuhkan para insinyur. Esok hari di saat Ragu sedang berada di lokasi proyek, tiba-tiba datanglah seorang pria. Pria itu ternyata salah satu anggota komunitas pengangguran VIP dan seorang insinyur mesin yang siap membantu pekerjaan Ragu. Sontak saja Ragu merasa bahagia. Tak berselang lama dari kejauhan terlihat sebuah bus dan dari dalam bus tersebut muncullah begitu banyak orang. Ternyata mereka adalah insinyur-insinyur muda namun pengangguran. Mereka datang setelah melihat siaran langsung yang dilakukan Ragu lewat Facebook. Sementara itu Arun justru semakin tak kuasa menahan amarah setelah Ragu mampu membuatnya tak berkutik. Di mana ketika Ragu mengatakan kalau Arun hanyalah pria pengecut yang berlindung di balik nama besar ayahnya. Setelah mendengar semua perkataan itu, Arun menjadi sangat marah. Ia lalu menyusun siasat bersama orang kepercayaannya untuk menghancurkan karir Ragu. Di mana ketika para insinyur dan pekerja yang lain sedang bekerja, tiba-tiba saja mereka diserang oleh para preman bayaran Arun. Lantas perkelahian pun tak bisa dielakkan. Ragu yang melihat situasi semakin tak terkendalikan langsung menelpon pihak polisi, dan akhirnya satu persatu dari mereka dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Ragu menyadari kalau semua kekacauan ini merupakan perbuatan Arun, tetapi dia tak sekalipun menyebut siapa pelakunya saat diwawancarai, lantaran ia ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah. Di sisi lain, ayah Arun yang mengetahui perbuatan anaknya menjadi sangat marah. Ia merasa nama baik perusahaan yang telah dijaga selama 40 tahun akan hancur karena kebodohan anaknya. Tak lama berselang datanglah Ragu. Sontak saja Arun menjadi sangat panik. Tanpa basa-basi, Ragu lalu menyampaikan kalau Arunlah dalang di balik penyerangan anak buahnya. Bukannya minta maaf, ayah dari pria itu justru mengelak. Ia membantah semua tuduhan Ragu karena tidak ada bukti. Apalagi putranya juga tidak berada di lokasi kejadian. Mendengar itu amarah Ragu semakin tak terkendali dan langsung memukul Arun. Melihat anaknya dipukul, pria itu mengancam akan mempidanakan Ragu karena telah melakukan penyerangan, sambil memperlihatkan CCTV kantor yang sedang merekam seluruh perbuatan Ragu. Tetapi dengan santai Ragu menunjukkan sebuah alat rekaman setiap kali ia diancam oleh Arun, bahkan juga rencana penyerangan anak buahnya. Dengan tegas Ragu memerintahkan dalam waktu 1 jam Arun harus meminta maaf di hadapan anak buahnya, dan jika perintahnya tidak diindahkan maka rekaman tersebut akan disebarluaskan. Ketika Ragu kembali ke rumah sakit, ia melihat seluruh anak buahnya sudah pulih. Dan di saat yang bersamaan pula, tiba-tiba Arun datang bersama beberapa orang. Sambil menahan malu, ia pun meminta maaf. Sorry. Malam hari terlihat Arun sedang dimarahi ayahnya. Karena saking kecewa atas perilaku anaknya, maka perusahaan tersebut kembali diambil alih oleh ayahnya dan Arun dilarang terlibat dalam semua urusan perusahaan. Seiring berjalannya waktu, proses pembangunan rumah susun hampir selesai. Dan tepat 10 bulan mega proyek bernilai miliaran tersebut tampak megah dan siap diresmikan. Sambil tersenyum, Ragu memandang foto almarhum ibunya. Dan dengan sepeda tua kesayangannya, Ragu menuju ke lokasi untuk acara peresmian. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba saja dan lagi-lagi Arunlah yang menjadi dalang dari penyerangan tersebut. Dengan kehebatannya, para preman dibuat tak berkutik menghadapi keganasan Ragu. Melihat mereka semua telah dilumpuhkan, Arun menjadi sangat ketakutan dan hendak kabur. Tetapi dengan santai, Ragu memintanya keluar. Sambil meminta pakaian Arun dilepaskan untuk dia kenakan, Ragu berkata bahwa dia tidak berniat untuk bersaing atau mengalahkannya, dan yang ia inginkan hanyalah pertemanan. Lantas Arun pun dibawa ke lokasi perumahan untuk menyaksikan bersama acara peresmian. Ragu yang dahulunya dianggap tak berguna, kini justru dibangga-banggakan. Dan filmnya pun ditutup dengan acara peresmian oleh Menteri Pekerjaan Umum bersama Anita yang dimandatkan langsung oleh Ragu. Sekian dan terima kasih.